Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sahabat UAS yang berbahagia, kita ketemu lagi dengan bincang santai bersama pengasuh tentang bagaimana kita menelusuri, menelaah keteladanan Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita hari ini ada di part 2 atau di sesi 2, yakni meneruskan bagaimana kenangan beliau dengan Abuya waktu sedang di Mekah. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami ketahui lebih dalam, Kiai, yakni dari awal yang jenengan jelaskan, sepertinya jenengan sangat kagum betul sampai mengatakan hampir tidak ada kekurangan dari beliau. Nah, mungkin yang kami penasaran, Kiai, kira-kira kesan awal ketika panjenengan bertemu dengan sosok guru yang sepertinya sempurna. Nah, ini mungkin bisa jenengan uraikan, Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat audien, rektor, Dr. Rijal Mumajik Yonis, dan pewawancara Dr. Zaini, dan teman-teman yang lain dari Ikhwan UAS, Hafizakumullah. Kayaknya kalau saya ngomong tentang Abuya Said Muhammad itu kayak sumur yang nggak kering, nggak ada habisnya kita kuras nggak habis-habis. Pertama ini Ustaz, saya katakan dalam sesi pertama, saya ini kan terjun bebas ke sana itu. Nah, terjun bebas, dan memang yang motivasi saya itu memang itu tadi Kiai Adnan Syarif, pesantren Wonorejo Lumajang itu ya. Dan Ustadz Niam mati kabeh lagi sampai meninggal ya. Ustadz Niam dari Kajen, dia juga ngajar di Materul Farah di pondoknya Kiai Sal Mahfud Kajen ini. Jadi saya nggak ngerti apa itu visa, nggak ngerti apa namanya. Ketika saya ini kok tahu-tahu ketika di Jeddah ketemu sama seorang teman namanya Muhyiddin. Di santri nekat dengan dia. Iya saya mbak nekat saya. Wis nang luar negeri sanggup pas-pasan kan. Saya hanya membawa mungkin hanya $200 kalau nggak salah itu. Diketahui sama teman-teman. Iki kan nang Surabaya, iki nang luar negeri kok nggawa duit megur sakmono gitu. Saya nggak tahu uang itu, nggak ngerti, nggak ngerti krus ketika itu. Masya Allah saya kok tertolong ketemu sama teman namanya Muhyiddin. Ternyata dia tuh alumni Berasan. Alumni Banyuwangi ya. Di pondoknya Mbah Manan Berasan. Ya. Nah itu yang ngajak saya ke Mekah. Dia yang ngajari saya gimana tawaf, sa'i. Saya kan 0 putu. Yang tujuan awal bukan ke Abuya, Kiai. Nggak kenal Abuya saya. Nggak kenal Abuya. Terus kemudian saya tinggal di rumahnya Muhyiddin itu. Ketemu sama alumni sarang yang pernah di Gontor namanya Hafid Taftajani. Dia pernah menjadi ketua KPIU PBNU. Terus sama Hafid, ayo Gus nang Medina Gus, mumpung visa sampan derung tek. Saya nggak ngerti visa derung tek maksudnya apa, nggak dong saya. Visa habis ya. Ternyata umroh itu visanya kan cuma 15 hari ketika itu. Sebelum nanti habis visanya, ayo nang Medina. Di Medina saya ditinggal. Diketemukan sama Kiai Imam, Gus Imam Mahrus Lirboyo itu. Di saya berhari-hari, kalau nggak salah 3 hari saya kalau nggak lebih. Di kampus Madinah. Tambah terkagum Ustaz, delok kemewahannya kampus Madinah itu. Iya. Nah, di tengah-tengah saya di Madinah itu, Kiai Imam Mahrus itu pindah ke Balad. Pindah ke kota di hotel gitu. Nah, kalau pindah di hotel kan enak tinggal di kota. Bebas gak di kampus. Di kampus kan terikat gitu. Loh, luar biasanya kalau keluar dari kampus tinggal di Balad kan berarti makan sendiri. Tidak ikut makan di kampus. Ini ada tambahan biaya, ada tambahan mukafa'ah lagi. Ada tambahan beasiswa. Gowo bojo oleh maneh. Dari Abuya itu. Nah ini dari kampus, dari kampus. Itu yang mendorong saya untuk saya harus ke kampus. Harus ke Madinah.
Nah dulu ada namanya Dr. Muhid Fatah, almarhum juga. Ya, Dr. Muhid Fatah itu yang seringkali menolong teman-teman kalau mau kuliah. Dulu masih nggak begitu susah. Ketika saya ngurus itu ke Dr. Muhid, ketemu sama Ustadz Abdul Mun'im, Kiai Nasruddin itu yang terus menegur saya. Kau ikan kiai lapo kuliah barang. Ayo malah aku ngaji nih Said Muhammad. Sopo Said Muhammad ini. Dan itulah Masya Allah terus saya dengar kita teman-teman. Bagaimana kok ada pondok di sini. Dan saya terkagum awal kan kegantengan beliau kan ya. Dan ya katakan tadi itu, wong sing kaya apa gandeng ini Mekah, ketemu Said Muhammad itu hilang gandengnya. Apa mirip Rasulullah? Kanjeng Nabi itu kan dari segi wajah kan memang ganteng ya, tapi nggak kayak Nabi Yusuf sampai perempuan apa namanya mengiris tangannya karena terkagum dengan kepincut sama gandengnya Yusuf. Tapi kalau kanjeng Nabi itu kan apa gandengnya itu kan tertutup oleh haibahnya, oleh wibawanya. Tapi lek anggar ono wong ganteng kumpul kanjeng Nabi hilang, mesti ganteng kanjeng Nabi. Itulah Said Muhammad. Sampai banyak orang-orang yang bermimpi Rasulullah itu kalau cerita kayak apa baca Rasulullah, mirip cucunya Said Muhammad gitu. Masya Allah. Nah, yang menarik lagi karena kedekatan beliau dengan Rasulullah, dengan ibadah beliau yang luar biasa. Kalau sudah musim dingin, Ustaz, itu beliau mengatakan asyita ar-rabi. Musim dingin itu adalah musim labuh, musim rabi. Mengapa? Karena beliau bisa bangun tahajud tidur lagi, bangun tahajud tidur lagi sampai 3-4 kali tahajud semalam. Sementara kami muridnya wis kemulan tok karena kedinginan. Masya Allah. Inggih. Nah, saya setengah tahun jadi di luar. Di rumahnya saya yang mau ambil mantu saya nggak jadi itu. Ya. Sudah ngaji dengan ya rutin saya ngaji ke Abu ya rutin pagi ke sana. Suruh ke sana lagi saya. Duh, kesel kok kontrol. Jadi saya di antara beberapa santri dari luar yang disuruh bolak-balik pagi sore. Ya, jarak jauh ya jaraknya? Jaraknya ya kira-kira ya ada setengah jam lah kalau kita naik gitu ya. Oh sudah ya. Bukan jalan kaki ya, sudah naik. Enggak ya enggak mestilah kadang cepet, kadang macet gitu kan ya. Dan saya enggak punya iqomah. Saya terjun bebas kok ya. Sudah mau habis tadi visanya? Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis ya. Bisa deportasi ya. Nanti. Nah, terus pada tahun itu ada pengetatan iqomah. Visa itu ya ini ya? Iya, jadi kerajaan Saudi mengumumkan siapa yang ingin menjadi mukimin asalkan datangnya belum bulan Muharram tahun itu, ya ini belum Muharram tahun itu loh ya tahun 77 tahun berapa itu hijriahnya itu bisa mencari kafil, bisa mencari penanggung jawab dan nanti dikasih iqomah karena sudah punya penanggung jawab. Ini lucu teman-teman ceritanya itu. Dari mencari kafil udah panjang ceritanya itu. Nah, saya lihat saya punya ini, loh sudah bulan Muharram. Jadi saya harus pulang ini. Nah, tidak masuk dispensasi itu ya? Iya, nggak masuk. Tidak masuk dispensasi. Karena sudah melewati limit waktu ya. Tuh mau deh apa-apaan ini. Akhirnya saya ke Said Muhammad minta tolong. Ya, banyak nggak satu. Saya yang saya sowan bareng itu sama Kiai Ibnu Baidillah dari Arjawinangun Cirebon. Masih sugeng ya? Sakit stroke ringan sekarang. Ini biasanya Kiai Maimun, mertuanya siapa? Gus Idror. Wagub itu loh siapa? Oh, Gus Yasin. Tat Yasin ya. Ya, mertua beliau. Terus kita ke sana minta tolong. Said Muhammad jawabnya apa? Aku berusaha menolong, tapi nggak menjamin bisa. Tapi kamu harus nurut saya. Apa saya suruh tinggal di pondok sini, atau saya suruh tinggal di khalwah. Dulu itu di lantai bawah Masjidil Haram itu ada kamar-kamar, banyak, orang lebih ada 500. Abuya dikasih 2 sama ada hak Abuya 2 ya. Nah, Abuya dikasih 2 dari 500 kamar. 500 berapa ratus gitu dulu ya. Yang satu dipakai beliau sendiri, yang satu dipakai anak-anak. Nah, saya disuruh tinggal di dalam.
Di Kholwah. Di Oh, di pondok dalamnya di beliau. Utaibiyah. Manginu siapa mertuanya Gus Yasin disuruh tinggal di Kholwah di Masjidil Haram. Ya bebas Ustaz, enak di Kholwah itu. Mangan, ngopi, masak sembarang, pakai zam-zam di situ ya. Masya Allah. Tapi ya ada jutanya panjang gitu ya. Kelebihan dan kekurangan yang tinggal di Kholwah apa tinggal di Dalam. dalam. Tapi saya bersyukur begini Ustaz. Sayyidina Umar itu kalau ada orang haji, orang umroh. Sayyidina Umar itu pesan selesai ibadah cepat pulang. Mengapa? Ternyata kalau orang sudah lama di Mekah Ustaz. Itu gak wedi sama Mekahnya Ustaz. Saya saling bangkongan ya melok bangkok, kadang main sekar dan sebagainya lah ya. Saya ini kan punya karakter malas saya ini. Saya kalau Maziah Mekah itu pelan-pelan terkikis ya. Iya, jadi haibah Mekah itu hilang itu. Saya mulai beling itu tinggal di luar itu. Ya, mulai beling, begitu saya mau tinggal di dalam, saya alhamdulillah kalau di dalam saya akan terkontrol sama Abuya. Ya. Karena sama Abuya jamaah istiqomah, sekarang istiqomah, tapi nggak pernah keluar Ustaz. Dan ternyata Abuya berhasil mencarikan istiqomah untuk saya dan untuk Kiai Ibnu Baitullah. Iya, banyak yang berhasil. Tapi saya punya istiqomah ya sama dengan nggak punya Ustaz. Untuk apa nggak pernah keluar kita? Tidak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana. Iya, Masya Allah. Itu yang pertama. Sehingga saya alhamdulillah saya menjadi orang dakhili. Ya. Dan saya tahu bagaimana Abuya yang uangnya pas-pasan ketika itu memberi anak-anak itu mukafah kayak beasiswa. Minimal 300 Ustaz. 300 rial ya. Iya. Untuk pribadi Syekh Muhammad kan luar biasa. Dia itu keluar dari. Dan tidak ada biaya pesantren ya? Nggak ada biaya apa-apa. Itu dikasih uang saku 300 rial. Mangan dari beliau, kitab dari beliau. Iya. Beliau kadang setelah bagi-bagi duit itu Ustaz, habis uang beliau. Untuk masak, sendiri, menghidupkan dapur pondok itu, kadang pinjam ke kita. Ya kita berikan ini uang dari beliau. Tapi nanti dijori lebih akeh tadi. Masya Allah, rahmatullah alaih itu. Ya. Terus Abuya menganjurkan, memerintahkan kita kalau manggil beliau apa? Abuya. Iya. Saya nggak tahu kenapa kok disuruh panggil Abuya gitu. Kok turut-turut Buya Hamka aja ya. Ternyata dengan panggilan Abuya itu Ustaz, kita lebih akrab, lebih familiar. Kayak bapak sama anak. Yang kedua, kalau ada orang Mekah tanya sama kamu, kamu makan dari mana, uang dari mana? Jawab, dari Abuya. Biar dianggap kalau kiriman dari Abuya Indonesia. Oh, gitu. Biar dianggap itu kiriman dari orang tua. Padahal itu dari Abuya gitu ya. Ya ini Abuya itu begitu banyak sodakoh, ingin nutupi sodakohnya itu. Ingin nutupi sodakohnya kepada anak-anak. Ya. Dan Abuya pesan, kamu jangan mau dikasih uang sama orang Mekah atau orang mana aja lah. Cukup dari saya. Masya Allah. Ini kan nggak ada duanya Ustaz. Sampai saya itu ketika di Madinah, saya itu di Raudhah. Dulu masih gampang di Raudhah Ustaz. Itu ada orang Madinah yang maksa ngasih saya uang berapa? Kalau nggak salah 50 rial kalau nggak salah. Kan nggak sedikit ketika itu 50 rial. Dipaksa saya. Mengapa tahu saya ini santri beliau? Karena saya pakai imamah. Jadi saya begitu masuk di Sayyid Muhammad, jamaah subuh saya dibaiat. Selama kamu di sini harus pakai imamah. Jadi imamah ini baiat beliau. Masya Allah saya dikasih itu saya nggak mau sama orang Medina. Enggak. Karena ada pesan Abuya tadi pesan ya, cukup dengan dari beliau. Iya. Kebutuhan. Orangnya tuh kayaknya mau menangis Ustaz. Karena dia tahu orang Jawa ini kan orang fikir-fikir di Saudi itu. Oh kita punya krus jatuh di hadapan real. Jadi kayak menangis kok. Masya Allah kok luar biasa Sayyid Muhammad mendidik anak santrinya. Menjadi anak yang afif gitu. Nah, sudah saya pulang dari Raudhah ke pondok yang ada di Madinah kan beliau punya tempat di Madinah. Oh ada dulu. Pondok beliau juga ya di Madinah? Iya enggak, punya orang Madinah yang tabaruk kepada beliau ya. Saya cerita ke teman-teman aku Arab dikai wong
Medina, Arab kayak duwe 50 rial. Aku gak gelem nrimo koyo wong koyo getun, boleh kita gak mau nerima. Wong Abu yang larang gitu. Loh, gak mau terima Dit. Ya enggak, ya waktu itu ada yang teman-teman ada namanya Muhammad Al-Haddad waktu itu. Asli Malang, Muhammad bin Sal. Memang orangnya seneng gurau. Gak mau terima Dit. Ya enggak, ya takut sama Abu Yaya. Goblok kon gitu. Ternyata ini Habib Muhammad ini Muhammad Al-Haddad asli Malang. Sekarang masih di Malang. Sekarang punya pondok di Masya masih Allah. sugeng beliau. Masih sugeng dan dia penyair Masya Allah. Tiba keseng rimo arah. Ya itu. Nah yang jadi sudah enggak jadi orang kaya. Tapi sodakohnya melebihi orang kaya. Dan ternyata dengan sodako yang banyak itu tambah kaya beliau itu. Gak tahu dari mana kekayaan beliau itu kayak layah tasib itu. Layah tasib. Ya. Jadi kelomanan beliau, kedermawanan beliau itu kondang nggak sama katok, sa Indonesia barang, sa belum pernah menemui orang kedua ya. Nggak ada orang yang seperti beliau. Sampai ada orang yang kadang-kadang saya pegel ya. Syekh Muhammad itu udah karo apa Syekh Aliman Abai, Syekh Talawi. Ya oke lah Alim Abai gitu. Tapi Syekh Muhammad ini karena punya kelebihan sakho, sehingga beliau itu bisa melangkai nama abahnya. Ya sih saya nggak tahu abahnya ya, dan saya nggak bisa ngukur alimnya beliau-beliau. Tapi kalau sampai mengatakan, Aliman Abai ketutupan karo apa dermawannya, iya. Sampai ketika saya mau boyong sama itu, saya sedayu itu, saya menawir, saya ditanya, Dit bener tah? Lek gurumu iku lek buka sajadah nemu duit. Saking lomane. Jadi ini orang Mekah itu gumun. Dari mana saya uang? Mau nawir yang mau ambil penantu saya gagal. Sampai ke sini, sampai ke Kincong sini dia. Kata almarhum Mas Fahim, aku gelem dia pembantu. Jadi orang Mekah aja gumun, apalagi kita. Iya. Ya tak, gurumu iku lek buka sajadah nemu duit. Nggih mboten saya nggih. Lah tekan di duit nggih ngapunten nggih. Nah, sampai ada salah seorang kiai dari Indonesia datang kepada beliau, minta minta izin mau mencetak karangan-karangan beliau di Indonesia. Karya-karya beliau. Iya itu kan hak intelektual ya, hak cipta. Ya. Sama saya dikasih tulisan, kiai ini saya izinkan mencetak karangan-karangan saya di Indonesia. Ya ini kan bisa mencetak banyak kan, dan mungkin maaf kalau kiai ini menjual kan, dikomersilkan kan hak gitulah ya. Dapat izin dari pengarangnya. Ya mendapat izin dari pengarang, dikasih 1 lembar surat izin mencetak di Indonesia. Kiai ini mengaturi hadiah, nggak tahu berapa real apa berapa rupiah ya. Senang Abu ya dikasih hadiah sama kiai itu. Ini kan kayak hadiah hak cipta gitu ya. Senang gitu Abu ya dikasih hadiah sama orang itu. Masya Allah ketika kiai ini mau pamit pulang Ustaz, diambilkan sak gendel duit. Sak gendel. Lebih banyak ya? Lebih banyak daripada yang diaturkan ke Syekh Muhammad. Sak gendel. Gak tahu Syekh Muhammad itu kayaknya kalau ambil uang gak pernah habis-habis gitu loh. Dan kalau ambil uang itu, uangnya itu di kotak itu ditutupi sarung Indonesia gitu, pilih ambil ke ente-ente. Dikasihkan ke kiai ini. Ini kiai untuk biaya nyetak karangan saya di Indonesia. Gitu. Masya Allah kaget ya ini. Ya kaget dia seneng campur isin ya. Mau apa kok nggak kayak duit barang kok. Susuke gak seimbang karo yang diaturkan beliau. Ini kiai untuk mencetak karangan saya di Indonesia. Terus setelah itu dia berikan lagi 1 gendel. Kata Abu ya ini kayak bagikan ke santri-santri kiai ya. Gitu. Jadi suruh bagi duit ke santri-santri 1 gendel, nggak tahu berapa real itu. Itu nggak berdiri di situ Ustaz. Masih ambil lagi 1 gendel. Kiai ini transportnya jenengan dari Indonesia pulang pergi ke Saudi. Gitu. Masya Allah. Kiainya keluar dari rumah, duduk di teras rumah itu, nangis itu kiai itu. Masya Allah. Ini contoh kecil. Yang lain masih banyak lagi tentang sahonya beliau itu. Masih banyak, Masya Allah.
Yang jelas anak-anak Yaman itu kalau haji ya santrinya Habib Umar dan Habib Salim. Itu kalau haji kan biasanya ngampung di Rubat Jawa itu. Di Rubat Misfalah. Ya kekurangan biaya yang ngandalno Said Muhammad. Selangganan. Tapi Masya Allah ada anak Mesir yang juga gitu mengandalkan apa tunjangan bekal dari Said Muhammad. Lain cerita, anak Mesir datang ke pondok kita, sama Said Muhammad nyuruh kepada yang menjaga pintu. Itu uncalan duit arek-arek Mesir itu. Enggak tahu hanya berapa rial diuncalkan kepada mereka. Artinya apa? Anak-anak Yaman yang memang belajarnya di Habib Umar bin Hafid, di Habib Salim As-Sadiri. Itu kan punya perhatian khusus, gak sama dengan anak-anak yang di Al-Azhar Mesir itu. Dan masih banyak lagi Ustaz daripada sahoknya beliau. Kalau dari kesan awal ini ada 2 mungkin ya sesuai yang kami tangkap ini. Pertama sepertinya memang nekat itu ada manfaatnya. Ini sama dengan yang sering Pak Rektor sampaikan. Pak Rektor itu menyitir ayat Quran dengan bahasa beliau. Ya. Beliau mengatakan Allah senantiasa bersama hamba-hambanya yang nekat. Ya. Nah, ini mungkin juga bukti dari sitiran beliau juga. Iya, betul. Juga kampus kita ini kan kampus nekat. Kadang nekat juga perlu juga nekat. Iya, saya dengan Pak Somad, dengan Pak Saifuddin, siapa itu kan, kan saya dapat izin dari dekan YN Jember, siapa itu kiparnya Gus Muhammad. Saya diberi izin untuk membuka kampus. Oke lah, ini Kencong ini kan ujung selatan barat ya, wilayah Jember, kan harus punya kampus. Terus ketika saya dapat izin membuka kampus, dana dari mana ini? Saya tawarkan ke MIA Sunia Kencong Barat. Saya pikir Kencong Barat nggak mau sugi-sugi. Ternyata orang-orang sana nggak sanggup. Terus saya ke Pak Somad. Pripun Mas Semban ini kalau nggak ditangkap kan emang ini izin bikin kampus. Monggo pun nekat. Uang dari mana? Ya dari Al-Falah gitu. Nah, maka dari situlah kita membuka kampus ini dengan nama kampus Al-Falah Sunia. Di mana kuliahnya? Di TPQ dulu Ustaz. Jadi nekat yang kesekian kalinya ya, dan berhasil juga. Iya, ini, ya. Kayaknya kita nggak sekali, berkali-kali kita itu berdonekat. Hari ini apa sih ada yang jenengan coba nekat ya, misalnya mungkin kita juga akan meniru juga beberapa kenekatan kiai nanti. Ya alhamdulillah ini kita akan bersyukur kalau Pondok As-Sunnah ini mau ditempati multaqo. Memang dulu pernah ditempati tahun berapa itu ya, masih ada orang-orang sepuh dulu. Sekitar tahun 80-90 lah ketika itu. Masih sedikit orangnya Ustaz. Iya, dan maaf pengeluaran kita berapa dijoli semuanya sama Buya kan, Buya masih ada gitu kayak itu. Sekarang ini kan sudah ribuan santrinya beliau. Dan tidak hanya dari Indonesia, kadang-kadang dari Malaysia juga ada. Saya berharap mereka hadir semuanya. Kita ingin mengharap berkah dari santri-santrinya Said Muhammad. Dari teman-teman saya. Banyak di antara mereka yang sholihin, yang alhamdulillah. Paling tidak itu kayaknya semua santri Buya ini yanfa' linnas. Saya ingin dapat berkah mereka. Tapi anggarannya nggak sedikit ini. Nekat-nekat yang lagi ya. Nekat lagi ya. Insya Allah akan mengganti. Alhamdulillah. Baik ya, ini ada yang mungkin terakhir ya dari kami tangkap ini. Sepertinya panjenengan ketika awal kali ke Mekah ketemu dengan sosok guru yang tidak direncanakan. Ini sepertinya ketemu dengan duplikasi Rasulullah ya ini. Yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, tidak akan cukup dan tidak akan selesai ketika diungkapkan. Nah, namun karena waktu yang tidak mungkin kita lanjutkan, yang jelas masih banyak beberapa hal yang ingin kami gali ya dari pengalaman panjenengan dengan guru jenengan, dengan Abuya, dan mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain waktu di part yang berikutnya. Dan mohon maaf dari kami selaku pewawancara, selaku moderator, jika ada beberapa kesalahan, dan para sahabat UAS
Selamat berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.